Hai halo, jumpa lagi di podcast Ruang Miku, ruang obrolan admin medsos TVRI Maluku. Kali ini bareng Miku Esti, lama banget ya, tidak ketemu ya. Hari ini saya bakal ngajak kalian semua untuk ngobrolin terkait topik yang relate sama kota Ambon, kota kita tercinta. Bagaimana sih caranya untuk tetap bikin kota Ambon kita ini penuh warna dan juga penuh tawa. Nah, kalau gitu kita ngobrolin tawa dong ya. Topik kita sekarang ini adalah Ambon City of Comedy. Ambon, kota komedi. Itu betul. Apakah memang benar kota Ambon ini bisa punya hal-hal yang bikin kita selalu ketawa? Atau memang kota Ambon atau orang-orang yang ada di dalamnya ini memang sudah terbiasa dengan hal-hal berbau komedi? Kayaknya saya butuh orang yang memang sering membuat gelak tawa, sering membuat orang lain tertawa untuk membahas topik ini gitu. Makanya ada bersama saya sekarang dua komika dari Stand Up Indo Ambon. Langsung saja ada Aldi Fahrizi. Halo Kak Esti. Dan juga Theo Chaniago. Halo Kak Esti. Halo, apa kabar? Baik Kak, terima kasih sudah diundang di Ruang Miku. Sebuah pencapaian bagi Katong dua ya. Kehormatan. Waduh. Diundang di Ruang Miku. Waktu dihubungin pertama kali beta sujud syukur Kak. Akhirnya alhamdulillah. beta doa orang tua selama ini terwujud gitu. Yang bener ini bakal sering banget ketawa nih sama mereka. Beta subscribe TVRI itu gara-gara Ruang Miku sebenarnya. Oh iya. Subscribe TVRI ini. Episode terakhir Ruang Miku siapa Kak? Ntar tunggu, saya lupa yang terakhir tuh ya. Pokoknya pernah sama. Bohongan. Tapi nggak apa-apa sih. Itu white lie kayaknya. White lie. Tapi kalau misalnya memang bener-bener nonton, terima kasih loh ya. Iya, kita perlu banyak orang. Hari ini mudah-mudahan bisa 40K ya nanti yang nonton. Amin. Beban ya jadinya. Yang sampai 40 sih. 38. Kan katanya penggemarnya banyak. Stand Up Indo Ambon banyak Alhamdulillah banyak penggemarnya. Ada bapak-bapak di Batu Merah. Ada tukang ejek di Oma Mardika. Iya, mereka itu silent majority ya. Mereka butuh hiburan mereka nonton. Rata-rata masyarakat Kota Ambon lah. Oke, baik. Percaya aja. Saya percaya aja. Insya Allah pasti. Oke. 40 kayak. Insya Allah aja dulu kayak. Oke, kita masuk dulu ke topiknya karena kan Ambon City of Comedy. Boleh Kak, boleh. Dan ini relate sama event kalian yang kalian adain, yaitu tajuknya juga Ambon City of Comedy. Nah, tapi sebelum ke situ, kalian berdua ini bagaimana sampai bisa ada di Stand Up Indo Ambon? Cerita satu-satu. Jangan berbarengan kok, nanti susah nanti kameranya, jadi satu-satu aja. Oh iya, boleh. Katanya dulu kan? Boleh beta dulu. Ya boleh lah, kenapa? Boleh. Iya, boleh. Namanya podcast ya. Namanya podcast ya boleh. Bagaimana apa tadi pertanyaannya? Pertama kali masuk. Iya, gimana sampai bisa di Stand Up Indo Ambon? Bisa di Stand Up Indo Ambon karena yang pertama tuh senang dengan seninya, suka dari dulu sudah suka. Terus kebetulan juga di Ambon ada komunitasnya, terus gabung kayak gitu. Yang pertama suka dulu sih, suka nonton video-video stand up, suka nonton apa yang pernah itu di Kompa Suci gitu-gitu tuh, pernah nonton kayak gitu-gitu. Terus suka kayaknya bisa ngomong, bisa ngelucu di panggung dan lucu gitu. Katanya merasa katanya itu lucu. Sempat merasa gitu kan. Sekarang belum lucu sekali. Haruslah katanya jualan. Iya, tapi kan sampai sekarang belum jago-jago sekali, masih perlu banyak belajar. Merendah Anda. Ya, humble. Ya, humble. Oke. Kalau mau lucu nanti adalah. Orang Padang humble tuh agak gimana? Kalau orang Padang humble. Kalau Aldi. Kalau beta tuh pertama kali stand up sebenarnya sudah dari tahun 2016. Nah, tapi saat itu belum gabung komunitasnya. Beta pertama kali stand up tuh tahun 2016 di Makassar itu hari. Beta entah kenapa beta bingung itu hari situasinya kayak gimana. Beta tiba-tiba disuruh buat ikut lomba ngewakilin ada event apa yang PMR gitu, anak SMA. Beta disuruh pas ada lomba untuk stand up, dipilih siapa yang bisa stand up. Aldi aja, Aldi. Dengan alasan katanya saat itu beta logat yang paling lucu. Gitu. Jadi beta diceburkan ya. Iya gitu, karena beta saat itu orang Buton dan sekolah di Makassar. Bagi orang Makassar logat orang Buton tuh lucu gitu. Orang Makassar Sing. Bagi orang Makassar itu dong menganggapnya beta kayak lucu logatnya gitu, disuruh ya sudah. Langsung beta naik stand up dan saat itu alhamdulillah beta bingung juga kenapa beta juara 3. Wow. Juara 3. Beta sering tahu kenapa tuh.
Kayak yang lain Tapi itu cikal bakal Anda merasa lucu ya. gitu satu kayaknya beta bisa deh. Setelah itu beta di kelas disuruh beta mulai stand up di kelas gitu-gitu. Saat ikut paskibraka sempat beta disuruh stand up di depan teman-teman waktu di asrama. Itu merasa mulai ngikut-ngikut pas akhirnya 2019 kuliah di Ambon. Beta tahu di sini ada komunitasnya. Beta beberapa kali nonton dulu sampai 2021 beta akhirnya kayak beta coba gabung deh untuk kayak ada orang-orang yang juga senang stand up nih ternyata, ya sudah beta dari situ mulai akhirnya gabung gitu. Oke, jadi memang suka ya sama seni ini juga hobi suka. Kayak harus kalau mau gabung komunitas stand up Indo Ambon tuh memang harus suka komedinya, harus suka seni stand up-nya dulu sih. Karena banyak orang tuh yang dong cuman pikir stand up ngomong lucu-lucu nih. Bisa pasti dong ngerasa dong lucu pas ikut stand up pertama kali coba ternyata yang semudah itu. Dan akhirnya dong kayak tidak lama gitu paling 2-3 minggu saya bertahan di komunitas lah habis itu keluar. Karena kan gini Aldi, bikin orang ketawa kalau ya dalam percakapan sehari-hari itu biasa. Ya kan, tapi kalau bikin orang ketawa dengan kita berdiri di depan kemudian kita menyengaja bikin orang tertawa itu kan seng juga bisa dibilang mudah ya. Iya sih. Karena beta yakin stand up comedy juga bukan hanya bikin orang tertawa tapi ada pesan yang mau dikasih. Iya seng sih. Sebagian mungkin ada ya komika-komika yang memang pengen menyampaikan sebuah opini atau sebuah pendapat, tapi karena dia stand up komedian jadi dia balut opini itu dengan kelucuan atau segala macam. Jadi ya itu maksudnya stand up itu bukan cuma sekedar ngelucu tapi juga ada yang pesan yang mau disampaikan di situ. Terus belajar juga, kita ada belajarnya, enggak cuma berdiri terus ngebadut di panggung, enggak kayak gitu. Karena kalau dilihat dari sejarahnya kan Kak, stand up komedi itu kan memang dasarnya itu keresahan gitu atau menyampaikan keresahan. Jadi karena keresahan bisa luas kan. Jadi basic dasarnya itu kita harus punya opini, sikap sama suatu hal gitu. Kayak banyak orang mikir kayak stand up tuh berdiri lah, batukel saya cerita asal lucu, padahal ternyata tidak semudah itu. Jadi seng kosong gitu, orang seng kosong gitu. Berarti harus ada konteks kan. Ketika kita stand up kan kita ngomong sama orang yang kenal katong siapa nih. Betul. Nah, tiba-tiba datang terus bicara, beta punya cerita lucu gitu. Kalau di tongkrongan itu jadi kayak saya ini gila datang di tongkrongan langsung cerita lucu. Jadi memang harus ada konteks, gimana caranya menarik perhatian dulu. Terus baru juga kita juga harus ada risetnya. Riset. Kita butuh riset untuk riset dalam artian kayak kita kan di stand up tuh ngomong sama banyak orang. Kita harus cari nih orang Ambon nih referensinya lagi apa aja. Dong tuh lagi mikirin tentang apa yang lagi tren gitu. Ya sudah itu kita ngomongin. Nah, gitu. kaitannya dengan itu Aldi. Kan sekarang kalian bikin event Ambon City of Comedy, ya kan? Nah, Aldi bukan asli orang Ambon ya? Bukan. Kan kuliah di sini kebetulan. Kalau Theo? Orang Padang. Tapi lahir besar di Ambon. Oke. Harus gitu Kak, kalau beta bilang katanya bukan orang Ambon, kita dapat serang. Ini bukan orang Ambon. Kita pendatang. Itu banyak ngomong, saya katong ya sudah hidup cukup lama, kita sudah 5 tahun di Ambon. Artinya sudah lama juga. Nah, ini yang beta mau tanya, kan di komunitas juga bukan cuman ada mungkin banyak yang seperti kalian, pendatang kemudian mereka ikut di komunitas. Namanya komunitas kan boleh untuk siapa aja ya yang tertarik dengan seni yang satu ini. Nah, sekarang bawa tema Ambon City of Comedy. Menurut kamu dua sendiri warna komedi di Ambon tuh seperti apa? Untuk warna komedi sebelumnya sih kayaknya konsep komedi di Ambon tuh pernah ada ya, mungkin kayak cerita-cerita mob. Itu kan komedi juga tuh sebenarnya. Batukel juga ya. Komedi panggung, mob kayak gitu. Itu kan sudah kayak warna komedi awal dari sananya sudah ada gitu dari Ambon. Mungkin nanti tinggal kalau masuknya stand up Indo Ambon pun kayaknya nggak berat-berat amat, tinggal dipoles, tinggal dibikin teknik gitu-gitu aja. Kalau yang mau belajar ya gitu-gitu doang. Sisanya ya emang pada dasarnya orang Ambon lucu-lucu, suka ngelucu. Menurut Theo memang kita punya bakat itu. Iya, enggak semua sih sebenarnya. Cuman rata-rata yang beta dapatin emang orang-orang Ambon tuh suka ngelucu gitu aja. Dan kalau yang beta rasa Kak, kenapa akhirnya katong juga menamai Ambon City of Comedy gitu kan. Mungkin banyak tanya maksudnya apa gitu kan. Ada yang bilang Ambon tuh City of Music, City of Peach. Iya, banyak tuh sebutan Ambon City of apa. Katong tuh sebenarnya tuh coba karena kayak coba bikin apa sebutannya?
kayak Tagline. semacam tagline gitu, sedikit-sedikit menyindir tentang Ambon City of Music, Ambon City of Pitch gitu-gitu. Terus kayak kita juga muncul kalau Ambon tuh bukan cuma tentang itu, kita juga Ambon City of Comedy, dan itu dasarnya karena kalau mungkin teman-teman juga bisa lihat keseharian beta rasa banyak orang Ambon tuh lucu gitu. Iya, dari segi celetukannya, diksi-diksi yang dipakai itu kayak kok bisa ya dia mikir ngomongnya kayak gitu ya, gitu kayak banyak sih. Beta takut mau sebut istilahnya, takutnya jadi sebenarnya kasar, tapi kalau didengar tuh lucu ketika misalnya mama-mama Ambon gitu ketika lagi ngomong ngomel tuh kayak orang lagi stand up sebenarnya dong, pakai diksi, pakai hiperbola gitu. Sebenarnya lucu ya. Lucu betul. Nah, kalau sekarang bicara soal orang Ambon, tadi kalian bilang lucu ya. Satu pertanyaan sebelum ketong ke segmen berikutnya nih. Kamu bawa apa di dalam City of Comedy itu? Keresahan atau apa? Ada hal-hal yang mungkin bisa di-spill di podcast Ruang Miku di event Ambon City of Comedy itu bakal bawa apa? Keresahan kah atau apa sih yang mau kalian? Tentunya karena ini stand up comedy dan basicnya keresahan, ketong banyak bahas keresahan tentang kota Ambon sih. Gitu kayak ya masa kamu sih ngeresah tinggal di sini. Please. Nggak cuma di Ambon, di setiap tempat juga pasti setiap punya tempat, keresahan tapi lah. kayak banyak hal di Ambon tuh kayak kejadian-kejadian tren yang katong lihat di media sosial gitu toh. Kayak apa mungkin banyak yang lebih banyak diomongin, tentu ini sih lebih banyak apa yang rame di TikTok. Sama yang rame di TikTok. Lebih ke tren gitu. Tren. Kayak katong ngerasa di Ambon tuh misalnya contohnya tuh katong ngerasa di Ambon tuh banyak public figure atau selebgram tuh yang lucu-lucu juga. Yang lucu, dan dong tuh entah kenapa banyak jadi diidolakan dan banyak diikutin. Lucu atau ironis. Komedi kan dari ironis tuh. Itu kan ironis sama lucu itu kan kadang ya kayak hampir sama lah. Tipis banget itu. Ironi kan salah satu bagian dari jenis komedi gitu. Nah, di Ambon tuh banyak hal-hal kayak gitu, dan itu bakal ketemu kayak kelakuan selebgram gitu. Tidak dalam rangka menghina ya. Kita cuma pengen pastinya. Hal-hal yang selama ini sebenarnya banyak terjadi di kota Ambon bisa kok diomongin gitu. Dan stand up comedy itu ternyata sejauh ini masih jadi ruang yang paling bebas untuk ngomongin banyak hal, mulai dari misalnya kebijakan pemerintah, kebiasaan nggak gitu. cuman kayak tadi yang di TikTok doang, tapi ya kita bahas tentang kebiasaan juga, kebijakan tadi, terus fasilitas mungkin fasilitas gitu tuh. Jadi hal-hal yang sebenarnya memang juga penting untuk dilihat oleh publik, didengarkan oleh publik, tapi dari kacamata komedi. Iya, betul kayak gitu. Nah, abis ini beta mau tahu sejauh mana komunitas stand up Indo Ambon ini tumbuh gitu. Nah, tentunya dari Kamung Do punya perspektif sendiri. Pastinya yang lain-lain juga mungkin punya pandangan, tapi dari Kamung Do. Tapi setelah pesan-pesan yang berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di podcast Ruang Miku.